Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMPK Penabur 4, ya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan di sini ada sebuah seminar untuk peserta didik terkait dengan mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, tanpa kekerasan. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sangat padat, saya tahu Ibu Retno masih meluangkan waktunya untuk SMPK Penabur, untuk siswa-siswi kami yang tercinta, untuk Bapak Ibu Guru, akan sharing banyak bagaimana sekolah yang aman dan nyaman. Ya, jadi anak-anakku perlu kita ketahui walaupun Miss Mary sudah menyampaikan begitu banyak pengalaman Ibu Retno supaya kalian bawa pulang. Bu Retno siapa, banyak banget pengalaman yang luar biasa. Bu Retno adalah Satgas Satuan Petugas, Satgas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Satuan Pendidikan itu apa? Sekolah. Jadi nama lainnya Satuan Pendidikan itu sekolah. Jadi jangan bingung anak-anakku. Nah, jadi berarti yang datang ini, Bu Retno ini adalah benar-benar sudah makarnya. Beliau banyak asam dan garam melintang semua pengalamannya untuk menangani berbagai macam kasus di persekolahan. Oleh karena itu di siang ini Bu Retno akan membekali kita semua. Nggak cuma anak-anakku, Bapak Ibu Guru pun semua hadir di sini. Kita dapat ilmu banyak. Apa sih? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang tidak boleh kita lakukan? Ya, supaya apa? Supaya tercipta proses pembelajaran yang aman dan nyaman selama kalian bersekolah di SMPK 4 Penabur. Berikan selamat siang anak-anakku. Selamat siang semua. Masih semangat? Semangat gitu ya. Oke, sebentar Ibu meminta waktunya ya. Model dialog kan di atas. Sebentar anak-anak saja. tadi panggil. Tadi Miss Mary sudah menyampaikan begitu banyak, begitu lengkap. Mungkin ada siapa yang duduk, akan ada berbicara enggak kali ya. pada kita di siang ini. Tapi Nah, nggak pada paparan, kesempatan nggak ini, kayak PPT gitu. izinkan juga Ibu menyapa yang kami hormati Ibu Retno Listianti. Terima kasih Ibu, dan juga bersama tim Pak Surya. Terima kasih untuk kehadiran Ibu. Juga yang saya kasihi Bapak Ibu Guru SMPK 4. Dan yang paling Ibu kasih anak-anakku semua, siswa-siswi SMPK 4 Penabur. Ya, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu dan anak-anakku. Ya, anak-anakku, pada siang hari ini tentu kita selalu jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan ya. Sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada dalam kondisi yang sehat. Boleh? Siap. Oke. Nah, karena bersemuanya di depan kita. Kita akan mulai. Nah, tapi sebelumnya mungkin Bruno mau menyapa teman-teman SMPK 4 Penabur. Oh, boleh. Oke. Langsung ya. Baik, selamat siang semuanya. Senang sekali ya berada di antara adik-adik ini. Luar biasa tadi ngobrol sama Ibu Kepala Sekolah, katanya sampai 500 anak ya. Oke, baik adik-adik, kita akan ngomongin tentang bully ya, kemudian tentang kekerasan seksual. Nah, nanti tolong kita akan aktif ya. Bentuknya adalah interaktif, bukan ibu ngomong terus kalian dengerin enggak ya.
Jadi kita akan interaktif. Oke, selamat mengikuti seminar. Saya kembalikan, Bu, silakan. Oke. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita seminar kita hari ini, sebelumnya mau tanya, ada yang tahu nggak pengertian sesungguhnya dari perundungan atau bunyi? Ayo, anak bebas, ayo. Maju. Aku lihat Samuel ya. Ayo. Ayo maju ke depan. Ada yang menarik loh. Wah. Satu lagi cewek. Ini cowoknya, dia juga ceweknya satu orang. Menyakiti lah, gitu, menyakiti. Jadi jangan kekerasan. Salomo ya, Salomo. Salomo, jadi tidak kekerasan menyakiti orang lain. Oke, kalau menurut Samantha apa? Adalah suatu tindakan yang berulang terus menerus untuk menyakiti orang lain. Tapi ditanya dulu pernah lihat nggak? Ya. Pernah nggak dia melihat aksi perundungan atau bullying? Atau orang dibully? Oh, sering. Oh. Biar benar, ini dia lagi menceritakan sesuatu loh. Waktu kelas 6. Oke. Iya. Jadi bentuknya apa? Diledek atau dikucilkan aja? Dikucilkan, nggak ditemenin maksudnya kan ya? Oke. Terus apa yang kamu lakukan ketika temanmu itu melihat? Kamu nemenin dia atau enggak akhirnya karena dia dikucilkan? Oh enggak, oke. Nggak apa-apa, boleh sayang. Sebenarnya kalau di kelas, kadang-kadang sekali dua kali ada siswa itu dibilang sendirian, dibilangin lah, dibilangin lah. Tapi menurut saya sih kalau tanda doang, tapi kalau akhirnya enggak, kalau kamu sendiri kan Oh itu berulang, berulang gitu ya. Terus ketika itu misalnya kamu ngelihat nih ya, temenmu tadi diledek atau dikatain lah dengan, terus yang Samantha lakukan atau ada teman lain lakukan apa? Biasanya sih kalau buat saya akan tegur orang yang ngeledek ini. Tapi kalau misalnya mereka nggak berhenti, ya saya akan lapor ke. Oke, keren. Beri tepuk tangan untuk Samantha dan Salomo ya. Oke, dapat hadiah ya. Wah, apa tuh ya hadiahnya? Makanan, kata nggak boleh dimakan di aula. Wah, Ibu kita foto dulu nih sama yang udah berani maju. Ayo foto dulu. Ibu Kemsek ikut dong. Ayo Bu foto dulu. Gak apa-apa sama Ibu.
Nah, ya betul. Sebetulnya perlindungan ini sebenarnya anak-anak biasa orang bercanda kan, Bu. Oke. Nah, itu sebenarnya arahnya gimana ya? Sebenarnya bakal bercanda ketika mereka ya katakanlah ada satu arah perlindungan. Iya. Mereka yang kalau bercanda jadi benar. Itu lebih gimana? Oke, baik. Adik-adik, setuju nggak bahwa bully itu sama dengan bercanda? Siapa yang setuju itu? Itu bercanda. Oke. Kalau yang nggak setuju siapa bahwa bully bukan bercanda? Siapa yang setuju? Wah, lebih banyak ya. Nah, yang nggak tunjuk tangan apa nih? Kenapa? Boleh tunggu. Ada satu lagi sih ya. Kalau ada anak yang dibully, terus dia lapor, itu anak lebay apa enggak? Tidak. Tapi ada yang bilang lebay ya. Siapa yang bilang lebay? Oke, siapa yang bilang bahwa itu nggak lebay, wajar? Siapa? Oke, mungkin saya bahas dulu ya, Bu. Mungkin boleh minum sup. Baik, adik-adik, bully dan bercanda itu hal yang berbeda. Jadi kalau kita bercanda, maka dua orang, misalnya saya dengan Ibu Meria, kita bercanda, maka kami berdua akan tertawa bersama, senang bersama. Itu namanya bercanda. Tapi kalau sayanya senang, tapi Ibu Merinya tersakiti atau sedih, maka itu bully. Bisa bedain ya. Jadi kalau bully, salah satunya senang, yang lainnya tersakiti. Jadi bully dan bercanda adalah hal yang berbeda. Bisa jadi saya ketika bercanda, pertama kita ketawa. Tahu-tahu kan biasanya kita kalau bercanda suka berkembang ya. Nah, ketika berkembang, tahu-tahu kok Bu Mary ini nunjukin wajah yang gak senang. Maka kita harus punya kepekaan untuk berhenti. Berarti ada yang tersakiti, gitu. Jadi bagaimana dengan anak yang dibully? Nah, tadi keren banget tuh ya, waktu Salomo dan Samantha terutama mengatakan bahwa bully itu hal yang berulang-ulang. Iya betul. Jadi anak-anak, bully itu harus memenuhi 3 hal. Pertama, berulang. Kedua, dilakukan oleh orang yang relasi kuasanya lebih tinggi. Misalnya, guru ke murid, orang tua ke anak. Kok ada ya? Ya ada, misalnya membanding-bandingkan anak. Itu nggak boleh, itu bully. Karena pasti tersakiti. Ya, siapa yang pernah dibanding-bandingin? Oh banyak ya? Oke. Nah, lalu ya misalnya kakak senior kepada adik junior, itu bully. Jadi gini, bully itu pasti dilakukan oleh orang yang secara relasi kuasa dia lebih kuat. Paham ya? Jadi nggak mungkin kebalik. Bagaimana kalau sekelas? Kan tadi Samantha cerita sekelas. Kalau sekelas kita bisa lihat, pertama, relasi kuasanya bisa secara ekonomi. Misalnya status sosial ekonomi yang membuli lebih tinggi dari yang dibully, itu bisa. Yang ketiga, tidak melihat itu, tapi melihat siapa? Anak yang jadi sasaran adalah anak yang tampak tidak percaya diri. Anak yang kelihatannya takut. Nah, itu biasa jadi sasaran para pembuli. Nah, biasanya bully itu dimulai dari satu orang yang dia mungkin mengalami kekerasan, mungkin tidak di sekolah awalnya, tapi di rumah. Rasa luka batin itu terus ada. Lalu ketika di sekolah, dia ingin melepaskan luka batin itu. Dengan cara apa? Membuli orang lain atau anak seumurnya dia, tapi yang lebih lemah dari dirinya. Biasanya dia akan cari yang lebih lemah. Nah, setelah mendapatkan yang lebih lemah, dia bully. Lalu teman yang lain ngeliat, gitu Bu. Ini yang akhirnya nular. Nah, teman yang lain ngeliat, itu gini, weh, dia dibully, nggak ngadu nih.
kayaknya aman. Nah, bisa jadi anak yang ikutan ini dulu punya luka batin juga, mungkin waktu SD pernah pernah menjadi korban. Nah, dia ikut ngebully sebagai peluapan rasa sakit dia. Nah, teman yang lain ngeliat lagi nih, nggak ada yang ngelapor nih, kayaknya enak juga nih. Aduh, daripada aku jadi korban, mending aku jadi pelaku aja. Lalu dia ikut membuli. Jadi itu ya relasi kuasa. Dan yang ketiga, bully itu membuat korban tidak nyaman atau tersakiti. Nah, kalau memenuhi 3 hal itu namanya bully, Bu Mary. Jadi kalau orang ngelapor karena dia dibully, harusnya dia nggak lebay. Karena dia tersakiti dan dia takut menangani sendiri, sehingga butuh bantuan pihak yang punya kewenangan, misalnya di sekolah. Gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang merasa tidak nyaman, lalu dia menyampaikan ketidaknyamanannya kepada anak-anak Bapak Ibu guru itu, Betul. itu bukan lebay, ya. Justru kita itu harus jadi orang pertama yang menolongnya sebetulnya, Bu. Betul. Betul. Setidaknya kita hadir untuk dia. Misalnya kita takut sama pembuli nih, misalnya ya. Setidaknya tuh ajak ngomong dia lewat WA. Saya ikut prihatin dengan yang kamu alami, tapi saya tidak berani menolong kamu. Tapi kalau kamu butuh teman untuk curhat, saya siap. Misalnya begitu. Jadi itu adalah bentuk empati dan simpati yang harus dibangun dengan anak-anak lain. Jadi jangan kita ikut membuli. Karena kalau jadi korban bully itu pasti nggak enak dong. Jadi korban bully itu tersakiti dan bahaya loh adik-adik. Adik-adik bayangkan, rasa sakit kita tuh kayak sampah di tubuh kita. Coba yang punya tempat sampah di rumah, andaikan tempat sampah ini dipenuhi ke sampah olehmu, tapi jangan dibuang, simpan aja terus tuh di rumah. Apa yang terjadi? Bau, betul, karena sampahnya membusuk, beracun pasti. Lalu rumah jadi bau, tidak enak, ada lalat, akhirnya menyakiti semuanya. Nah adik-adik, sampah itu seperti rasa sakit pada diri kalian. Ketika kalian punya luka batin, mungkin masa lalu ya, atau dibentak, dipukul, dimaki, rasa sakit itu kesimpan, maka buang, lepit, potensi itu bisa nggak berkembang. Jadi jangan biarkan para pembuli itu membuat kalian mempunyai beban sampah. Buang sampah itu. Kalau kamu merasa nggak sanggup, maka cari bantuan ke guru BK misalnya, ke wali kelas. Kalau memang sudah parah banget gitu ya, kamu bisa mencari yang profesional, yaitu psikolog. Jadi jangan pernah biarkan itu, karena kalau ngomong ini ya, mama papa melakukan ini karena sayang sama kamu. Sayang itu tidak melakukan kekerasan. Kalau kekerasan itu menyakitkan. Begitupun ketika kamu sama temanmu. Kan saya cuma nguji dia biar dia kuat. Habis jadi anak penakut banget. Penakut banget bukan dipukul. Tapi temani dia, kuatkan dia, temani dia, bangun empati. Jadi kita menjadi understanding buat dia gitu. Itu kira-kira Bu Mary ya, mudah-mudahan dipahami. Tadi kita sudah bicara tentang bullying itu bukan sesuatu yang apa yang namanya dianggap sepele. Itu Iya, betul. Karena bisa jadi diobati kok, kalau tidak diobati dia jadi pelaku di kemudian. Iya, benar. Dampaknya itu salah satunya ya. Nah, selain dari bullying itu, kekerasan apa aja sih yang mungkin berpotensi terjadi di sekolah ini? Baik, adik-adik, kekerasan itu banyak ragamnya. Menurut Permendikbudristek 46 tahun 2000. Oke ya, demikian ya video di kegiatan SMP ya, SMPK Penabur 4 Jakarta Utara ya di Kelapa Gading ini ya. Menarik kan bicara atau berdialog dengan anak-anak. Semoga kita bisa mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan tanpa kekerasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.
Oke ya, demikian ya kegiatan seminar bersama anak-anak tentang stop perundungan, mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan tanpa kekerasan ya. Antusias anak-anak dan bagaimana sekolah ini ingin mewujudkan sekolah itu adalah patut diapresiasi. Demikian, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagaimana subscribe? Segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran.